Alhamdulillah yang tahu, yang dapat itu Mbak Anis yang memang nggak ngerti ilmu itu untuk apa, tapi kesakitan. Salah satunya yang saya amati adalah ilmunya Mbak Anis itu ada yang bisa untuk nyantet orang, tapi nggak tahu. Wah, bener-bener lah. Ada rasa menyesal kenapa melawan gitu. Iya. Nah, ini kalau tadi Mbak Anis bilang begitu, saya seneng. Inilah hidayah. Ini susah sekali mau ditemukan karena ada orang yang masih melawan orang tua itu enggak dapat ya. Kenapa saya melawan orang tua itu enggak dapat, tapi Mbak Anis bisa kalau diteruskan itu malah nangis nanti. Iya. Dalam lagi di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Kita ngobrol lagi lebih dalam bersama bintang tamu kita. Mbak Anis, boleh kita ke depan? Boleh. Iya, sebelah sini. Boleh menghadap Pak Ustadz ya. Nah, begitu. Ibu-ibu ini disimak ya. Obrolan kita ini sangat banyak sekali manfaatnya, akan menambah pengetahuan kita semua. Jadi disimak dengan baik, mudah-mudahan bisa menambah iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbak Anis tadi udah cerita-cerita ada keluhannya itu tadi salah satunya ada anemia juga ya. Iya. Anemia apalagi tadi tuh? Sama asam lambung. Asam lambung. Iya. Ada kaitannya nggak kira-kira Pak Ustadz dengan yang Pak Ustadz ceritakan tadi dengan ilmu yang ada dalam tubuhnya Mbak Anis nih? Itu bisa menjadi pemicu nggak terhadap sakit fisiknya ini, sakit medis ya? Iya, kalau anemia itu kurang darah ya. Kurang darah, betul. Iya, kalau asam lambungnya, ini memang tidak pernah terdeteksi sama teman-teman dokter ya. Asam lambung itu nggak pernah terdeteksi, asam lambung aja begitu ya. Betul. Kalau asam lambung itu bisa masuk ke ranah ilmunya, Jadi ilmunya Mbak Anis ini kan banyak sekali ya Mas ya. Ya beliau sendiri juga nggak ngerti. Ya, Taunya sakit aja. Taunya sakit aja. Ke dokter gitu. aja. Ke dokter aja, pokoknya kalau sakit ke dokter terus gitu. Jadi nggak pernah kalau, ketemu. maaf nih Ustadz saya potong, kalau dulu rekor saya di sekolah itu. Rekor sakit. Rekor sakit, obatnya banyak, surat izinnya paling banyak. soalnya mau rekor nilai nggak bisa. Rekor sakit. Ya udah rekor sakit. Tapi rekornya nyanyi ada. Yang ini, penting kan Ustaz. rekor. Ada di situ tuh. Iya, memang dari sana. Jadi memang karena tidak tahu. Nah, asam lambung itu berhubungan dengan ilmu. Tapi kalau anemia, ini nggak berhubungan sama sekali. Iya. Tapi anemia kan berhubungan dengan darah yang kurang ya. Anggap aja darahnya kurang atau pecah yang bagaimana sejak dulu. Nah, anemia ini berhubungan dengan kemarahan sebenarnya. Kalau yang anemianya, yang Anemianya. kurang darah berarti ya? Iya. Kemarahan. Umurnya Mbak Anis berapa sih Mbak? Sekarang masuk 40. 40 ya. Nah, kalau umur 40 Mas Bobi udah tahu lah ya posisinya ya. 40 itu sekarang Ustaz. Kemarin belum. Masih belum bener. Bener Ustaz. 40 kurang kali ya. Jadi biasanya yang terkena itu, yang sakit itu biasanya daerah sumsum tulang belakang. Oh gitu. Itu sakit tapi belum terlihat sakit karena kurang darah. Kalau di daerah sumsum tulang belakang, daerah tulang belakang biasanya ini adalah jengkel atau marah yang disimpan. Nah, ini yang disimpan. Jadi anemia itu yang disimpan, marah yang disimpan. Kalau umurnya di bawah 45 berarti dengan Orang tua. Berarti Mbak Anis dulu sebelum terkena anemia sering jengkel dengan orang tua. Iya sih, Tinggal saya betul apa enggak, saya enggak tahu. Betul sih Ustadz. Betul. Dia kan harus berani mengakui kesalahan ya. Karena dulu kan Alhamdulillah. namanya orang tua pengen anaknya sukses gitu. Jadi harus ini harus itu kayak gitu kan. Biar jadi artis gitu. Jadi yang pengen jadi artis sih bapak saya sebenarnya almarhum ya. Alhamdulillah keturutan. Alhamdulillah. Gitu. Cuman kenapa sih harus begini begitu capek deh gitu. Cuman ya perlahan-pelan itu berusaha menghilangkan gitu. Karena kan nggak mau juga kan dada sesak Ustadz kalau terlalu. Ya berasa di neraka sih kata Ustadz tadi. Ini memang Merasa di neraka. Dada panas, sesak, badan sakit, apa enaknya? Iya benar sih. Nah ini yang saya suka ini seperti ini. Jadi bisa kooperatif. Jadi sebenarnya kalau seseorang itu memahami, apalagi Mbak Anis kan ya ke dokter kayak ini kok nggak ketemu ya solusinya. Bukan karena nggak bisa, enggak. Memang persoalan ini kan rumit ya. Umpamanya dibilang sumsum tulang belakang rusak, nggak rusak semua.
Yang terdeteksi baru anemianya aja. Iya. Jadi hanya kurang aja. Sebenarnya memang di titik itu. Jadi beliau dulu itu sering jengkel dengan orang tua karena tidak tahu. Nah, padahal di dalam Quran kan sudah diceritakan kalau kita sebagai seorang anak harus hormat pada orang tua. Ini sudah wajib. Betul. Cuma karena memang kita tidak tahu, dengar, sering ngaji, tetapi aplikasinya gimana nggak ngerti. Iya. Aplikasi itu kan ketemu kalau sudah ada persoalan. Bener. Betul. Betul ya Ustaz ya? Iya, iya. Kalau sudah ada persoalan baru ini kita mau hormat atau mau gimana nih ya? Bener, Tapi nggak tahu ayat itu akan hilang pada saat tersebut. Nah, disinilah di siraman kalbu ini kita ceritakan ulang bahwa kekurangan kita sebagai anak ini adalah kadang-kadang melawan orang tua atau jengkel kepada orang tua atau memendam marah pada orang tua. Dimana kalau saya melihat Mbak Anis itu tipikalnya kalau dengan orang tua tidak Nggak langsung keluar, marah ya, gitu ya, Pak Ustadz nggak ya? langsung marah nih, Kalau diem dulu, ini jengkel. terlalu banget baru gitu. Cuman setelah itu nyesel, nangis Nyesel. berjilid-jilid. Nangis Sampai sekarang, berjilid-jilid. sampai sekarang pun masih apa ya? Masih Ada rasa yang- menyesal kenapa melawan gitu. Iya. Oke. Nah, ini kalau tadi Mbak Anis bilang begitu, saya seneng. Inilah hidayah. Ini susah sekali mau ditemukan karena ada orang yang masih melawan orang tua itu tidak dapat dia. Kenapa saya melawan orang tua itu nggak dapat? Tapi Mbak Anis bisa kalau diteruskan itu malah nangis nanti. Iya. Dalam Al-Quran itu Ustaz, Iya. Apa tuh, sama Pak Ustaz? orang tua itu fala taqullahuma uffin. Jangan kamu berkata hus. Berkata hus aja nggak boleh. Iya, Apalagi itu huhuhu. Apalagi marah-marah ya. Apalagi melawan ya. Jadi Sebegitu pentingnya kita Ya, hormat kepada betapapun orang kan. tua. Betul sekali Pak Ustadz. 9 bulan mengandung ya Bu. Iya. Capek nggak mengandung 9 bulan Bu? Capek. Susah nggak? Susah. Sakit nggak? Kapok nggak? Kok bisa sih? Ibu nggak kapoknya pas yang mananya nih, bagian yang mananya nih pas nggak kapoknya nih. Kena juga. Ustadz, Iya. maka dari itu kalau Pak Ustadz bilang sama saya, ini yang selalu saya ingat mungkin sampai nanti, akan saya ingat selalu bahwa ketika orang tua mungkin kesel sama kita atau marah sama kita sebagai anak, kita diam, menundukkan kepala sambil memuji Allah Pak Ustadz. Iya. Dengan demikian Itu itu, yang- berilah ibadah di hadapan Allah dan akan Itu mendapatkan yang pahala disukain oleh luar Allah biasa. Ta'ala. Jadi pada waktu seorang orang tua kita atau mertua kita itu marah pada kita, tundukkan kepala, Iya. puji Allah. Subhanallah. Walaupun Merinding nggak saya perlu dengarnya, dikenceng. Subhanallah. Udah gitu, tunggu aja. Terus sampai beliau itu selesai. Dan itulah yang disukai oleh Allah Ta'ala. Insya Allah itu yang paling disukai. Jadi kita menerima dengan lapang dada kita itu omelannya orang tua, omelannya mertua itu diterima. Kalau ibu-ibu omelannya suami diterima dengan muji Allah. Muji Allah. Itu Allah itu suka sebenarnya. Iya. Dan itu sangat jarang terjadi. Iya. Nah ini saya memberikan, kerjakan itu karena Allah benar-benar. Cintai Allah melalui omelan orang tua dengan memuji Allah sebenarnya. Dan itu jarang sekali terjadi. Makanya tadi Mbak Anis, saya suka sekali. Kenapa saya harus melawan orang tua ya dulu ya. Jadi di sini nemuinya. Ini namanya hidayah. Hidayah itu susah mendapatkan. Tapi Mbak Anis bisa paham. Nah kemudian yang paling Allah sukai jika seseorang itu berbuat dosa adalah taubat. Nah, taubat inilah yang harus dikerjakan terus-menerus, kemudian meminta maaf kepada orang tua, meminta maaf setiap saat, karena kan kita tidak tahu taubat kita mana yang diampuni oleh Allah Ta'ala, tapi tetap aja minta maafin ya mah, jika dulu itu saya sering begini. Nah itu senang, orang tua tambah lama tambah ridho, tambah lama tambah ridho, tambah lama tambah ridho, dan itu pasti Allah nanti akan ridho terhadap apa yang dikerjakan oleh Mbak Anis. Amin. Bisa di dalam keluarga, bisa dalam membesarkan anak-anak, bisa dengan suami, bisa dengan karir, bisa dalam mencari rezeki, semuanya bisa kalau Allah ridho. Dan itu jarang sekali kita itu mengetahui. Taunya sholat sunat tahajud, minta ya Allah beri aku rezeki, beri aku rezeki. Padahal itu jalan rezeki itu bisa kita dapatkan, salah satunya omelan orang tua itu kita dengan memuji Allah sebenarnya. Diomeli suami nggak usah dilawan, nundukkan kepala, memuji Allah, yang diingat Allah, udah begitu aja. Dan itu yang nanti Allah akan memberikan jalan rezeki, itu salah satunya itu. Berbuat baik. Betul Pak Ustadz. Berbuat baik, insya Allah itu salah satunya. Dan di sini Mbak Anis
ini salah satu contoh bagi kita, termasuk saya, ya. Mbak Anis cerita seperti itu sebenarnya itu juga menceritakan kepada kita semua, termasuk saya. Setuju Pak Ustadz. Kita manusia itu masih banyak salah. Betul. Khususnya dengan orang tua yang tadi diingatkan sama Ustadz Sam'ani bahwa orang tua kita mengandung kita dengan begitu susah payah, menyusui kita dengan kasih sayang. Menyusui itu benar dengan kasih sayang, dengan kenyang istilahnya. Masa kita mau membalas dengan kata-kata yang tidak baik, dengan ya tadi berkata tadi seperti itu juga kita harus benar-benar belajar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu untuk kita semua dari Mbak Anis. Amin. Terima kasih Mbak Anis. Terima kasih ya, betul Mbak Anis. Misalnya jangan ngelawan orang tua deh, walaupun apa ya, kesal kayak gimana, karena saya pernah hanya nggak banyak gitu, cuman nyeselnya sampai sekarang. Nyeselnya sampai sekarang. Kalau boleh tahu Mbak Anis waktu itu lebih kepada ayah atau ibu tuh sering mungkin ada perdebatan atau mungkin ada sangkalan tuh sama siapa kira-kira? Ibu atau Kepada bapak? ibu. Kepada ibu. Karena kan selama ini saya kan pendam sendiri apa yang terjadi. Setelah saya utarakan sama ibu saya cuma bisa nangis. Aku nggak tahu nak, yang paling sakit buat saya itu, tapi saya nggak bisa ngomong kenapa di keluarga saya harus kerja keras, sementara yang lain enggak. Sampai saya ngomong, ibu saya anak ibu apa bukan? Tapi masih ada, ibu masih ada Udah kan? meninggal. Sudah meninggal. Aku nggak tahu. Nggak apa-apa. Jadi kalau sudah meninggal itu caranya dengan mendoakan kepada orang tua saya, itu termasuk bentuk penyesalan. Ya. Orang yang menyesal dari dosa itu kan seperti tidak berdosa. Atta ibu anidzabi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Sampai sekarang Israelnya nggak hilang, Ustaz. Ya Allah. Kalaupun suatu saat nanti ada anak-anak saya yang melawan, ya mungkin itu balasan atas perbuatan saya. Dalam hati, ya sudahlah. Kalau memang itu ya saya terima gitu, karena dulu saya juga pernah seperti itu. Nggak boleh banyak ngomong yang gimana sama anak, karena dulu saya pernah di posisi itu dulu. Iya. Anak usia berapa sekarang? Anak saya udah besar-besar, ada yang 18, ada yang terakhir ada yang masih 10 bulan. Oh gitu. Iya. Mudah-mudahan nih anak yang Mbak Anis kita doakan menonton Siraman Kolbu juga ya. Jadi mungkin bisa tahu bahwa ketika kita menyayangi orang tua kita, berusaha membahagiakan orang tua kita, Allah akan melakukan hal yang sama kepada kita. Dan jika kita bersabar ketika orang tua kita mungkin sedang emosi, sedang marah kepada kita, kemudian kita menundukkan kepala, menyebut nama Allah, memuji Allah, mudah-mudahan Allah menjaga kita di semua sisi kehidupan. Amin, Allahumma amin. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol masalah yang satunya lagi. Ini kan masalah kesehatan fisik, tadi anemia dan lain sebagainya. Nanti kita akan berbicara masalah ilmu keturunan dari Mbak Anis. Seperti apa selain satu ini, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Siraman Kolbu Sejukan Hati. Kita kembali lagi di Siraman Kolbu Sejukan Hati. Masih dengan Mbak Anis, pemirsa di rumah, ibu-ibu jamaah, kita sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa pagi hari ini. Salah satunya ketika mungkin ada di antara pemirsa di rumah atau ibu-ibu jamaah yang memiliki keluarga, atau mungkin ibu-ibu jamaah sendiri atau bapak-bapak punya penyakit kekurangan darah atau anemia. Itu disebabkan salah satunya dari secara sisi akhlak adalah ketika ada jengkel sama orang tua itu dipendem ya. Jengkel yang dipendem. Itu kalau sama orang tua tuh umurnya batas 45 tahun Pak Ustadz ya. Yeah. Kalau 45 tahun kalau ada jengkel sama orang tua dipendem. Kalau misalkan marahnya itu terluapkan, dalam arti langsung secara verbal nyerocos, itu bisa jadi darah tinggi. Pokoknya kebalikannya bisa jadi seperti itu. Iya kan? Darah tinggi bisa, jantung bisa. Jantung bisa. Kanker juga bisa. Nah, yang tadi belum selesai adalah asam lambungnya. Kata Pak Ustadz, ini ada hubungannya dengan ilmu, Pak Ustadz. Jadi sebetulnya ilmu ini itu bisa menyebabkan ketika Mbak Anis ini kesal sama orang atau jengkel sama orang, bisa menyakiti orang tersebut secara tidak langsung. Ini sebetulnya ilmu yang dikhususkan untuk penjagaan, Pak Ustadz ya. Oke. Yang waktu itu, apa tadi Pak Ustadz cerita yang Mbak Anis ini bisa melihat tangannya seperti ada keluar api. Iya, waktu itu saya mencoba mengeluarkan ilmunya yang paling ganas lah. Yang paling ganas. Iya, yang memang
nongkrongnya di kepalanya Mbak Anis, anak buahnya di seluruh tubuhnya ya kayak dicabut-cabut begitu, kayak beliau ngerasain waktu itu. Pulang-pulang oleng. Langsung gini, oh gitu, muntah-muntah. Muntah-muntah waktu. Muntah-muntah. Jadi memang ya karena beliau juga karena nggak tahu, ya karena Allah mengizinkan saya tahu ya ngomong apa adanya aja dan beliau ikhlas dilepas ya sudah saya bantu. Dilepas akhirnya. Iya, kalau sampai sekarang ya masih ada itu kayaknya monyetnya itu. Masih. Kan keluar terus kan dia jatuh karena memang dia waktu itu tidak mau dikeluarkan istilahnya. Dia tidak mau dikeluarkan ya karena memang Mbak Anissa tidak mau karena memang takut nyakitin banyak orang ya terpaksa saya agak keras dikit dengan mereka, saya lepaskan mulai keluar terus. Mulai keluar terus. Iya. Pada waktu itu Pak Ustadz melihat apakah memang hanya cukup raja monyetnya aja waktu itu atau ada yang lain sebetulnya, ada harimau dan sebagainya? Ada sih. Ada yang lain banyak juga. Banyak. Tapi komandonya yang itu yang Pak Ustadz keluarin itu. Itu yang apa namanya yang ganas ya. Yang ganas tuh gimana sih ya? Iya. Kalau tadi Mbak Anis cerita kalau mau lagi marah sama orang, itu yang terjadi yang seperti itu. Jadi, padahal tipikal Mbak Anis ini yang kalau marah dipendem Pak Ustadz. Tapi mungkin yang marahnya yang monyetnya tadi kali ya? Iya, jadi kalau marah dipendem kan dengan orang tua kan beda nih. Oh, iya, kalau iya, dengan orang lain kan belum tentu dipendem. Oh iya bener-bener. Bisa aja. Bisa Kalau aja sama marah. pacar galak lagi marah. Kalau marah lemari terangkat Ustaz. Waduh. Kalau dulu pindahan marah rumah. lemari terangkat, sekarang marah dompet suami terangkat. Tapi kalau gini ceritanya kalau pindahan rumah marah aja dulu. Marah aja dulu. Kembali enak banget tuh. Jadi yang ganas waktu itu karena memang waktunya terbatas ya. Iya. Waktunya terbatas. Nah barangkali kalau ini memang bisa saya selesaikan walaupun tidak bisa selesai karena ilmu sudah menyatu banyak di tubuh, tapi banyak sudah berkurang yang monyetnya nggak ada. Tinggal yang di dalam-dalam lain ada, yang lain juga ada. Ya pokoknya banyak lah pegangannya. Banyak pegangan. Iya. Justru malah nggak tahu pegangan. Malah nggak tahu ya. Iya. Karena turunan sih Pak Ustadz ya. Turunan sih. Mungkin Ya. lihat orang tua tadinya baik, cuman nggak Iya. paham juga mungkin Pak Iya, Ustadz. nggak paham Apa yang akan maksudnya terjadi kemudian baik, tapi kan ya Kurangnya pemahaman. iya Betul. hanya gitu Iya, aja. kurangnya Dan ini kan hal yang tidak bisa dilihat orang biasa. Jadi gimana bisa tahu ya, taunya kan doain, taunya mikirnya Iya. kan gitu. Iya. Nggak taunya penuh gitu maksudnya. Pak Ustadz kalau misalkan sakit asam lambung, itu selalu berhubungan dengan ilmu kah atau memang hanya penyakit biasa yang bisa dilihat dari sisi akhlak? Tetap dua. Oh, Satu ada- pasti memang ada selalu ilmu ada dua ya, kemungkinan ya? satu itu ilmu, yang kedua itu emosi. Emosi. Emosi di dalam kalau ada persoalan dalam keluarga itu cenderung emosi dulu. Baik. Pak Jadi perut itu atau asam lambung di mana nih? Di ulu hati. Nah kalau ulu hati itu berhubungan dengan kalau diberi masukan agak susah, agak menolak gitu. Nah itu tetap ada dua kalau saya tetap ada. Tetap ada dua. Tinggal mana ini yang benar hanya gitu aja. Oke, satu pertanyaan lagi. Mbak Anis, saya dengar pernah sering melihat makhluk-makhluk yang berseliweran. Makhluk-makhluk yang tidak terlihat oleh mata orang pada umumnya. Sekarang gimana nih, masih bisa ngelihat nggak? Sekarang udah nggak terlalu sih. Udah nggak terlalu ya? Udah berkurang dengan sendirinya. Karena memang nggak nyaman juga. Kadang lagi mau tidur diajak ngobrol, lagi ini begitu. Gitu. Serius? Tapi Iya. ngobrol begitu? Iya banyak ngobrol. Yang diobrolin apa tuh? Politik? Apa gosip artis? Apa yang diomongin sama... Iya matinya gimana gitu. Matinya... Iya serem matinya banget. aku matinya gini. Ada juga yang nasehatin. Jangan bersekutu sama jin apapun bentuknya. Walaupun untuk penjagaan atau apa gitu. Nanti kamu matinya ikut saya. Ada yang begitu. Ini lagi lempeng jinnya. Lagi lempeng? Iya. Jin aja ngomong begitu? Lah iya, Lagi lempeng. emang bener. Terus bilang ada juga ya mungkin lagi lempeng. Ya entah Allah kasih petunjuk atau apa. Iya, wallahu petunjuk. alam ya. Betul. Cuman kok saya sering marah-marah peribahasanya tuh senggol bacok deh. Nah, sekarang kan senggol nyetatus gitu. Jadi senggol bacok. Gitu. Nah itu karena akibat dari apa yang ada di badan kamu jadinya bawaannya emosi tinggi gitu. 40.000 volt Pak, tegangan tinggi kalau lagi. Iya, bisa ngidupin aki mobil itu Iya, ya kalau lagi bisa. emosi ya. Ya Nah, Allah. makanya di situ itu kan diceritakan jin aja cerita tentang kawan-kawannya. Benar. Jadi orang itu istilahnya jin itu sebenarnya banyak yang sudah tahu. Makanya ini dikasih tahu.
Udah, oke Mbak Anis. Saya akan bantu keluarkan lagi ini yang kedua kali. Saya minta bidadari mohon dibantu Mbak stay Anis. di belakang. Takutnya nanti Siap-siap. jatuh. Waktu itu Ustadz bilang ada di sini. Iya. Tahu apa? Iya. Mbak Anis siap, saya bantu ya. Iya. Saya juga akan mendoakan untuk anemianya. Amin. Aminkan doa saya. Ibu-ibu, bapak-bapak boleh ikut ngaminin. Pemirsa di rumah juga boleh ikut ngaminin. Ya. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Amin. Allah. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang padaku saudaraku yang bernama Mbak Anis. Ya Allah, Mbak Anis Fitria, memohon kepadamu agar sisa-sisa ilmu yang masih ada dalam tubuhnya Mbak Anis, yang ada dalam organ-organ tubuhnya Mbak Anis, baik yang ada di matanya Mbak Anis, telinganya Mbak Anis, otak depannya Mbak Anis, ya Allah, memorinya Mbak Anis, motoriknya Mbak Anis, jantungnya Mbak Anis, dadanya Mbak Anis, hatinya Mbak Anis, dan seluruh tubuhnya Mbak Anis. Aku memohon kepadamu agar engkau lepaskan seluruh ilmu-ilmu, baik dari orang tua sebelum Mbak Anis, ya Allah. Aku memohon kepadamu agar engkau lepaskan seluruh ilmu-ilmu yang ada dalam tubuhnya Mbak Anis, ya Allah. Ilmu dari orang tua sebelum Mbak Anis, ya Allah. Keluarkan dari dalam tubuhnya Mbak Anis, ya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu keluarkanlah, ya Allah, seluruh ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mbak Anis, ya Allah, yang ada di dalam organ tubuhnya Mbak Anis, ya Allah. Amin, ya rabbal alamin. Ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Anis banyak sekali ilmu lain, kerajaan lain yang menyerang ilmu di dalam tubuhnya Mbak Anis, ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, agar engkau ampuni kemarahan-kemarahan kerajaan lain yang menyerang ilmu-ilmu dalam tubuhnya Mbak Anis, ya Allah. Ampuni kemarahan-kemarahan mereka, ya Allah, dan keluarkan mereka dari dalam tubuhnya Mbak Anis, ya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu, ya Allah. Keluarkan seluruh ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mbak Anis yang ada di dalam tubuhnya Mbak Anis, yang ada di dalam organ-organ tubuhnya Mbak Anis, yang ada di mata, di telinga, di otak depan, memori, motoriknya Mbak Anis, otak kecil, dada, jantung dan hatinya Mbak Anis, dan seluruh tubuhnya Mbak Anis. Keluarkan semuanya dari dalam tubuhnya Mbak Anis, ya Allah. Amin, ya rabbal alamin. Dan jika ada kerajaan jin lain yang menyerang ilmu-ilmu dalam tubuhnya Mbak Anis, ya Allah, keluarkan mereka dari dalam tubuhnya Mbak Anis, ya Allah. Amin. Keluarkan mereka dari dalam tubuhnya Mbak Anis, ya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kun fayakun. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu, ya Allah. Jika Mbak Anis Fitria terkena anemia, ya Allah, jika anemianya Mbak Anis Fitria disebabkan karena dulu sering jengkel dengan orang tuanya, ya Allah, yang disimpan, ya Allah, sering jengkel dengan orang tuanya yang disimpan, ya Allah. Aku mohon kepadamu, ampuni kejengkelan kemarahan Mbak Anis Fitria pada orang tuanya walaupun disimpan, ya Allah. Ampuni kejengkelan kemarahan Mbak Anis Fitria yang disimpan khususnya kepada orang tuanya, khususnya pada ibundanya, ya Allah, khususnya pada ibundanya, ya Allah, khususnya pada ibundanya, ya Allah. Aku mohon kepadamu, ya Allah, dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu, ya Allah. Ampuni dosa-dosa Mbak Anis Fitria pada ibundanya, ya Allah. Ampuni dosa-dosa Mbak Anis Fitria pada ibundanya, ya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan aku mohon kepadamu, ya Allah, yang menyebabkan anemia Mbak Anis Fitria, yaitu sumsum tulang belakangnya yang tidak bagus, ya Allah. Aku mohon padamu dengan kuasamu agar engkau normalkan, ya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil adim.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu ya Allah, agar Engkau normalkan seluruh sumsum tulang belakang Mbak Anis Fitria yang rusak ya Allah, yang sehingga darahnya kurang ya Allah. Normalkan sumsum tulang belakangnya ya Allah, normalkan dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan kuasa-Mu dan dengan kekuatan-Mu. Berikanlah kesembuhan pada Mbak Anis Fitria. Ya Allah, lepaskan seluruh ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mbak Anis Fitria yang ada dalam tubuhnya ya Allah. Dan berikan kesembuhan bagi anemianya Mbak Anis Fitria ya Allah. Amin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Mbak Anis Fitria bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Mbak Anis Fitria kepadamu ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kun fayakun. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. Kita isi parli ibu ya. Astagfirullah Rabbal baroya. Astagfirullah minal khataya. Cukup. Terima kasih. Mudah-mudahan ibu-ibu jamaah yang bereaksi disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Bu ya, bismillah, istighfar terus, Bu. Mbak Anis, Iya, masih lemes? pusing. Pusing. Oke, gimana? Sekarang selain pusing mungkin adalah yang dirasain nggak? Lebih tenang, apa di bagian mana lebih enakan gitu apa gimana? Ada rasa hangat. Ada rasa hangat, nah itu oke. Di bagian? Hangat. Di Punggung atau di punggung. ya? Oke. Tapi kalau kepala masih agak pusing? Iya, masih agak pusing. Oke, bagian dari proses itu. Iya. Insya Allah. Pak Ustadz, kalau misalnya waktu itu Pak Ustadz pernah mendoakan Mbak Anis juga kan ya? Kemudian sekarang didoakan masih ada reaksi juga nih. Ini kira-kira bertahan berapa lama seperti ini atau mungkin butuh waktu berapa lama lagi kira-kira Pak Ustadz? Untuk bisa sembuh total. Sebenarnya memang untuk melepas ilmu itu memang harus continue. Karena kan dia di dalam, cuma continuenya nggak setiap hari, nggak. Kalau proses doa ini kan tetap masih ada yang keluar terus, paling ya nanti sekitar 2 minggu sampai 1 bulan itu diproses doa itu sendiri. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala, hanya seperti itu sih doanya. Dibarengi dengan tetap memohon ampun kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah Ta'ala, berdoa, ya. didoakan jika ada ilmu dalam tubuhku ya Allah, dimana jika ilmu ini memang tidak manfaat untuk iman, ketakwaanku kepadamu, aku mohon lepaskan ilmu. Sebenarnya doa itu biasa aja sih. Sama seperti ya Allah ini aku mau ujian, mudah-mudahan aku bisa mengerjakan soalnya dengan baik dan benar, nilainya baik. Ya begitu ya, doa begitu aja. Saya tuh analoginya gini Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz mendoakan narasumber di Siraman Kolbu itu seperti operasi besar. Saya analogikan seperti itu. Nah, ketika nanti narasumbernya pulang ke rumah, dia berdoa mohon ampun kepada Allah secara terus-menerus, itu kayak minum obatnya Bu. Gitu lah, jadi kurang lebih seperti itu Pak Ustadz ya. Oke. Boleh berdiri, Manis? Iya. Oke. Masih pusing? Masih. Oh, dituntun ke kursi boleh? Oke. Mbak Anis, Iya. terima kasih sudah di Siraman Kolbu. Iya, Terima kasih sudah berbagi pengalaman sama kita semua. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Kita doakan semoga Mbak Anis dalam keadaan sehat walafiat selalu. Amin. Dijauhkan dari segala macam hal yang buruk. Amin. Mudah-mudahan kita semua juga terlindungi. Insya Allah, Mbak Anis terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Anis. Oke. Sama Pak. Harimau. Kayak Oh, gitu. Terus oke. abis kayak gitu, tapi suami saya masih baik gitu sama saya, masih mau ngomong gitu Pak. Tapi pas kejadian itu, ya nggak tahu ya, saya habis melahirkan Pak, benar-benar habis melahirkan. Ya, yang tadi dibisikin.